Jadi untuk judul pertama adalah reaksi pengenalan hidrokarbon. Hidrokarbon mungkin kalian sudah familiar di semester kemarin di mata kuliah kimia organik 1. Jadi hidrokarbon adalah senyawa organik yang memiliki dua unsur utama, yaitu karbon dan hidrogen. Nah, tujuan, prinsip, dan sampel dalam praktikum hari ini, tujuannya adalah memahami reaksi pengenalan senyawa hidrokarbon. Prinsipnya adalah menggunakan reaksi tertentu untuk membedakan jenis-jenis hidrokarbon. Kita tahu bahwa hidrokarbon itu kan terbagi jadi beberapa macam. Ada yang jenuh ini berarti rantainya tunggal. Ada yang tak jenuh, berarti rantainya ada ikatan rangkap, baik 2 ataupun 3. Ada hidrokarbon alifatik atau rantai lurus, dan ada juga hidrokarbon aromatik. Ini adalah senyawa benzen. Sebenarnya ada satu lagi yaitu hidrokarbon alisiklik. Ya, jadi hidrokarbon alifatik yang punya struktur berupa lingkaran atau siklo. Nah, sampel yang digunakan dalam percobaan hari ini ada 5. Pertama adalah butana, sikloheksana, sikloheksena, etuna, dan benzena. Nah, ini adalah struktur kimia sampel yang digunakan dalam percobaan hari ini. Kita lihat ada butana. Butana ini C-nya ada 4, H-nya ada 10. Ini merupakan perwakilan dari hidrokarbon jenuh golongan alkana. Yang kedua ada sikloheksana. Ini adalah alisiklik. Jadi dia termasuk alkana tapi bentuknya siklo seperti ini. Lalu ada sikloheksena, mirip dengan sikloheksana, tapi dia punya satu ikatan rangkap 2. Jadi ini termasuk ke dalam golongan alkena. Lalu ada etuna, ini ada di ikatan rangkap 3. Kemudian yang terakhir ada senyawa benzen. Satu lagi sebenarnya toluena, saya lupa memasukkan. Jadi benzen ini seperti ini, golongan senyawa aromatik, rumus molekulnya adalah C6H6. Ada lagi toluena, seperti benzen, tapi dia mengikat satu gugus metil CH3. Nah, ini sampel yang digunakan. Kemudian di dalam prosedur hidrokarbon ada 5 percobaan yang dilakukan. Untuk percobaan pertama, ini adalah reaksi brominasi hidrokarbon. Dinamakan brominasi karena kita menggunakan reaksi brom nanti di sana. Jadi prosedurnya, siapkan 5 buah tabung reaksi, masukkan masing-masing sampel sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi, tabung 1 butana, tabung 2 sikloheksana, tabung 3 sikloheksena, tabung 4 etuna, dan tabung terakhir, tabung 5 adalah benzen. Kemudian ke dalam masing-masing tabung, teteskan 5 tetes pereaksi BR dalam CCl4. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, BR garis miring CCl4, cara membacanya adalah BR di dalam CCl4, gitu ya. Jadi bukan atau ini maksudnya. Kemudian dikocok tabung reaksinya, lalu dihembuskan nafas secara melintang. Kemudian jelaskan reaksi yang terjadi. Sebelumnya dilihat dulu bagaimana hasil perubahan dari masing-masing tabung ketika ditambahkan dengan reaksi BR dalam CCl4. Nah, untuk hasilnya, jadi dari kelima tabung tersebut, untuk tabung 1 yang isinya berupa senyawa alkana, yaitu butana, ketika direaksikan dengan reaksi BR, dalam hal ini BR2, akan terjadi reaksi substitusi. Mungkin ada yang ingat materi alkil halida. Salah satu cara pembuatannya adalah dengan mereaksikan senyawa alkana dengan senyawa halida. Nah, kita tahu bahwa brom di sini adalah termasuk dalam golongan halida. Jadi dapat terjadi reaksi, nah reaksinya adalah reaksi substitusi. Jenis reaksinya adalah reaksi substitusi. Nanti dicari ya, ini reaksi kimianya bagaimana. Kemudian untuk tabung kedua, yang isinya sikloheksana, ini juga terjadi reaksi substitusi sama karena dia termasuk ke dalam golongan alkana. Untuk tabung yang ketiga, yang isinya adalah sikloheksana, ini karena dia termasuk ke dalam golongan alkena, jadi penambahan BR2 dapat mengakibatkan terjadinya reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini dapat mengakibatkan, kita lihat strukturnya, terputusnya ikatan rangkap 2 yang ada di dalam sikloheksena.
Jadi kalau butana dan sikloheksana jenisnya substitusi, di mana pergantian satu atom H dengan satu atom Br. Nah, kalau di heksana atau etuna nanti ya, ini terjadi reaksi adisi. Terputus satu ikatan rangkap, digantikan dengan Br2. Nah, ini juga etuna, reaksinya adisi. Nah, khusus untuk benzen, benzen ini sebenarnya dapat mengalami reaksi substitusi kalau kita ingat ya materi aromatisitas, namun dia memerlukan adanya katalis. Jadi perlu katalisator. Sehingga kalau reaksinya hanya seperti ini, benzen ditambahkan dengan reaksi saja kemudian dikocok, dia tidak dapat bereaksi hasilnya. Jadi tidak ada perubahan apapun nanti di dalam tabung reaksi kelima. Nih, jadi kalau misalkan tidak bereaksi berarti ini dicoret ya, coret miring. Nah, nanti silahkan dicari hasil reaksi untuk poin 1 sampai dengan 4. Masukkan ke dalam hasil dan pembahasan di laporan. Oke, itu untuk percobaan 1. Selanjutnya, untuk percobaan kedua adalah reaksi brominasi khusus untuk senyawa aromatik. Di sini sampelnya adalah benzen dan toluena. Ada 3 buah tabung reaksi atau 3 buah perlakuan. Tabung reaksi 1, benzen, yang langsung ditambahkan dengan reaksi Br dalam CCl4. Kemudian dipanaskan di penanas selama 30 menit. Tabung yang kedua, sampelnya sama, masih benzen, hanya saja dia ditambahkan dengan serbuk Fe. Di serbuk Fe ini fungsinya sebagai katalisator, tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi benzen dengan Br2 ini bisa bereaksi, hanya saja perlu penambahan katalisator. Nah, di percobaan kedua ini, pada tabung kedua, ditambahkanlah dia katalisator serbuk Fe. Kemudian tabung reaksi ketiga, isinya toluena, langsung ditambahkan dengan reaksi, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3 menit. Jadi ada beda perlakuan dari 3 tabung reaksi yang ada. Kemudian dilihat masing-masing perubahannya, lalu jelaskan reaksi yang terjadi. Perhatikan baik-baik, tabung 1 tidak ada penambahan katalisator, namun ada pemanasan. Tabung kedua ada katalisator dan pemanasan. Tabung ketiga, sampelnya berbeda, toluena, tidak ada penambahan katalisator, dia langsung di bawah sinar matahari saja tanpa pemanasan dengan penangas. Lalu apa yang terjadi? Nah, untuk reaksi, untuk tabung 1, di mana benzen langsung ditambahkan dengan reaksi Br dalam CCl4, walaupun dia dipanaskan, dia tidak dapat bereaksi. Ya, jadi memang dia perlu katalisator untuk dapat bereaksi. Kemudian yang kedua, karena adanya penambahan Fe, dia dapat bereaksi. Tadi ya dengan bantuan Fe dan juga pemanasan. Untuk beberapa hasil mungkin ya, mungkin saja ini bisa bereaksi, tapi sangat lambat untuk yang tabung pertama. Namun teorinya sebenarnya tidak bisa bereaksi karena tadi mutlak memerlukan katalisator. Nah, untuk tabung 3, toluen ini kan karena dia punya gugus metil yang menempel pada pada cincin aromatik benzen. Nah, dia bisa bereaksi dengan penambahan Br2 walaupun tidak ada penambahan katalisator Fe. Kenapa dia bisa bereaksi? Reaksinya sangat lambat. Kemudian lebih lambat dibandingkan dengan yang tabung kedua karena dia punya gugus metil tadi. Jadi terjadi reaksi substitusi dengan gugus metil CH3. Jadi satu atom H pada gugus metil, kan CH3 itu hanya ada 3 ya. Satu atom H pada gugus tersebut akan bertukar dengan Br yang ada pada reaksi. Sehingga terjadilah reaksi substitusi pada toluena. Tapi sangat lambat terjadinya. Bisa lebih cepat, syaratnya adalah dengan penambahan katalisator lagi. Jadi memang untuk senyawa aromatik, untuk terjadinya reaksi substitusi itu memerlukan katalisator. Nah, ini untuk percobaan kedua. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga adalah reaksi oksidasi dengan KMnO4. Jadi kalau 1 dan 2 brominasi, yang ketiga adalah oksidasi dengan kalium permanganat. Di sini dimasukkan dulu, gimana nih? Oh, gini. Jadi 5 buah tabung reaksi.
yang sudah terisi dengan masing-masing gini, sorry, salah. Jadi KMNO4 dimasukkan dulu ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan masing-masing sampel. Jadi sampelnya masih 5 di sini ya. Butana, sikloheksana, etuna, dan benzena. Kemudian dikocok. Kemudian dijelaskan perubahan serta reaksi yang terjadi. Nah, untuk hasilnya, untuk golongan alkana dan juga benzen, dia tidak dapat teroksidasi, sehingga warnanya tetap berwarna ungu. Ungu ini adalah warna dasar dari kalium permanganat. Di sini akan terdapat 2 lapisan, yaitu bening dan ungu, jadi tidak bercampur jadi satu. Kemudian untuk sikloheksana, yang merupakan suatu alkena, ketika ditambahkan dengan KMNO4, dia akan terbentuk suatu senyawa yang dinamakan sikloheksanadiol. Nanti dicari reaksi kimianya. Lalu untuk etuna, yang merupakan suatu alkuna, ketika ditambahkan dengan KMNO4 akan terbentuk senyawa namanya tetrahidroksietana. Jadi di sini untuk oksidasi, yang bereaksi hanya hidrokarbon tak jenuh. Ya, tak jenuh kan itu berarti ada ikatan rangkap. Nah, di sini sampelnya adalah sikloheksana dan etuna. Untuk yang jenuh dan aromatik, dia tidak mengalami reaksi oksidasi dengan KMNO4. Tuh. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah reaksi sulfonasi. Namanya sulfonasi berarti menggunakan sulfat. Di sini pereaksinya adalah H2SO4. Sama dengan prosedur ketiga tadi, masukkan dulu pereaksinya, kemudian dari masing-masing tabung ditambahkan sampelnya sejumlah 2 mili. Nah, untuk tabung 1-4, butana, sikloheksana, dan etuna langsung dikocok. Nah, untuk yang senyawa aromatik yang isinya benzen, dipanaskan dulu pada suhu 50 derajat Celcius sambil sesekali dikocok sampai tidak terbentuk 2 lapisan. Jadi sampai menyatu lapisannya. Kemudian didinginkan, setelah tidak panas, kemudian dimasukkan ke dalam pecahan es batu. Jadi setelah dipanaskan, kemudian sampai dia larut, sampai tidak terbentuk 2 lapisan, kemudian didinginkan di suhu biasa, baru kemudian dimasukkan ke dalam pecahan es batu. Khusus untuk yang tabung 5 yang isinya senyawa aromatik benzen. Lalu untuk hasilnya, di sini untuk reaksi sulfonasi, untuk golongan alkana dan benzen, di sini diwakili oleh tabung 1 butana, tabung 2 sikloheksana, dan tabung 5 benzen, tidak bereaksi. Kemudian, untuk yang senyawa tak jenuh, di tabung 3 ada sikloheksana, ketika ditambahkan dengan H2SO4 menghasilkan suatu senyawa baru. Begitupun dengan etuna, dia bisa mengalami sulfonasi dengan H2SO4 menghasilkan suatu senyawa baru. Nanti dicari reaksi kimia dari 2 senyawa ini. Jadi mirip dengan yang oksidasi dengan KMNO4. Yang bereaksi hanya sikloheksana dan etuna saja. Nah, terakhir untuk percobaan 5, ini reaksi nitrasi menggunakan nitrat. Reaksinya adalah HNO3 pekat. Di sini ditambahkan dulu HNO3 pekat ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan H2SO4 melalui dinding labu. Ya, karena sama-sama bereaksi yang asam pekat, maka ketika dicampurkan menggunakan melalui dinding labu sampai kurang lebih 3 mili volume H2SO4 pekatnya. Kemudian ditambahkan sampel tetes per tetes sambil dikocok sampai larut, tidak terbentuk lapisan yang berbeda. Kemudian didiamkan beberapa menit, ditunggu reaksinya, kemudian dituang cairannya tadi ke atas pecahan es batu. Nah, nanti diperhatikan apa yang akan terjadi. Di sini perhatikan minyak berat yang memisah. Oke, untuk reaksinya, nanti akan terbentuk 2 lapisan. Di es batunya nanti ada minyak kuning dan juga ada cairan air yang bening. Nah, nanti dicari tuh teorinya itu minyak apa, kemudian airnya itu dari yang mana, apakah dari HNO3, H2SO4 atau apa gitu. Nanti silahkan dicari. Untuk reaksi nitrasi.
Oke, nah secara umum untuk pembahasan yang nanti harus kalian tulis di laporan, pertama adalah harus memasukkan fungsi dari masing-masing percobaan. Contohnya tadi, reaksi brominasi tujuannya buat apa sih? Reaksi oksidasi tujuannya untuk apa? Reaksi sulfonasi tujuannya untuk apa? Reaksi nitrasi tujuannya untuk apa? Kemudian, tadi ada yang ditambahkan dengan pemanasan menggunakan penangas, ada yang menggunakan sinar matahari saja. Nah, itu tujuannya untuk apa? Lalu penambahan serbuk Fe tadi sudah saya sebutkan tujuannya untuk apa. Nah, itu semua prosedur yang dilakukan harus dijelaskan fungsi dan tujuannya. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang masing-masing reaksi yang terjadi. Jadi sudah ya, saya sampaikan apa saja yang harus dicari reaksi kimianya. Kemudian 3 ini penambahan serbuk Fe sudah, pemanasan sudah. Lalu mengapa benzen lebih sulit direaksikan dibandingkan dengan hidrokarbon lainnya? Nah, ini juga harus dijawab. Tadi dari sekian banyak percobaan, kan lebih banyak benzen tidak bereaksi dengan apapun gitu ya. Kecuali dengan yang ini tadi, brominasi dengan menggunakan serbuk Fe, baru dia mau bereaksi. Tapi untuk yang lain-lainnya dia cenderung tidak mengalami reaksi apapun. Nah, itu dijelaskan kira-kira kenapa. Kenapa sih benzen ini sulit banget terjadi reaksi kimia. Oke, itu responsi untuk percobaan hidrokarbon hari ini.